ketemu lagi sama Kak Sari di Bina Iman Anak hari ini. Kalian harus tetap happy dan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu lagi bersama-sama untuk Bina Iman Anak. Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kak Iko. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan berdoa bersama Kak Sari. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Igo mau menyampaikan sebuah cerita tentang si Andra yang suka memanjat pohon. Andra adalah seorang anak yang suka sekali bermain memanjat pohon. Orang tuanya sering kali memperingatkan Andra supaya tidak memanjat pohon karena itu berbahaya. Tapi Andra sangat bandel dan tidak mendengarkan orang tuanya. Sore itu, Andra sedang memanjat pohon. Saking asiknya, Andra tidak menyadari bahwa ia sudah terlalu tinggi memanjat pohon. Andra saat naik ke bawah sangat ketakutan karena ia tidak menyadari bahwa ia sudah terlalu tinggi memanjat. Ia berteriak minta tolong kepada ayahnya. "Ayah, tolong!" Tetapi tidak ada yang mendengar karena di situ sangat sepi. Satu tetangga lewat melihat Andra dan berkata, "Ayo nak, turun." Tapi Andra tidak mau turun dan tetap takut. Satu tetangga lagi lewat dan bilang, "Ayo dek, turun." Tapi Andra tetap takut dan tidak mau turun. Ayahnya yang mencari Andra tahu di mana Andra suka bermain. Dan benar saja Andra ada di situ. Saat melihat ayahnya, Andra berteriak minta tolong. "Ayah, tolong, ayah!" Ayahnya lalu berkata, "Jangan takut Andra, ayah ada di sini. Kamu ikutin kata-kata ayah ya. Kaki kanan injak dahan bawah. Lalu gantian kaki kirinya. Hati-hati Andra, pegangan." Saat Andra sudah sampai di dahan paling rendah, ayahnya berkata lagi, "Andra, sekarang kamu lompat ke ayah ya. Ayah hitung. 1, 2, hap!" Andra melompat dan ditangkap oleh ayahnya. Mereka berdua pun pulang ke rumah dengan hati yang senang.
Adik-adik, tadi itu cerita tentang si Andra yang suka memanjat pohon dan hanya percaya kepada ayahnya. Sekarang Kak Igo mau menyampaikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik ambil kitab sucinya, lalu kita buka Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sudah adik-adik? Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang Kak Igo ada pertanyaan nih buat adik-adik. Sambil dilihat ya kitab sucinya. Pertanyaan pertama, apa yang dibuat Yesus setelah ia memerintahkan murid-muridnya mendahuluinya naik perahu dan pergi ke seberang, serta setelah ia menyuruh orang banyak itu pulang? Udah ketemu adik-adik jawabannya? Jawabannya ada di ayat 22. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Mengapa Yesus tidak takut berada seorang diri di atas bukit? Karena Yesus waktu itu sedang berdoa, dan dalam doa ia bertemu dengan Allah Bapanya. Jadi ia tidak sendirian, sebab Allah Bapa menyertainya. Apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya yang sedang ketakutan di tengah danau itu? Udah ketemu belum adik-adik jawabannya? Jawabannya ada di ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa bukti yang diminta Petrus dari Yesus? Jawabannya ada di ayat 28 sampai 29. Petrus meminta supaya Yesus menyuruhnya untuk berjalan di atas air. Apakah Petrus sungguh-sungguh percaya? Tidak, ia masih takut juga. Petrus takut dengan tiupan angin, sehingga ia mulai tenggelam. Dengan perkataan apa Yesus menegur Petrus? Jawabannya ada di ayat 31. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pertanyaan yang terakhir ya adik-adik, apakah Yesus sungguh dapat dipercaya? Dan apa tanda atau buktinya? Udah ketemu belum jawabannya? Jawabannya itu Yesus sungguh-sungguh dapat dipercaya karena ia benar-benar putra Allah. Ia dapat berjalan di atas air tanpa basah. Ia menolong Petrus yang hampir tenggelam. Dan ia mampu meredakan angin ribut. Adik-adik, kita mau belajar dari Injil hari ini. Kita mau sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita.
seperti cerita Andra tadi. Dia sangat takut jatuh dari pohon, dan dia hanya percaya kepada ayahnya. Karena ia percaya bahwa ayahnya dapat menolong dan menyelamatkan dia. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara kita percaya kepada orang tua kita yang mengajarkan kita hal-hal baik dan mau menolong kita di saat kita takut dan sedang kesusahan. Nah, adik-adik juga tidak perlu takut untuk berbuat baik. Takut dijauhin teman-temannya, takut tidak diajak bermain bersama lagi. Karena Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang baik untuk menemani adik-adik dan untuk menemani kita semua. Nah, Kak Igo sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita balik ke Kak Sari yuk. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas ya. Di sini Kak Sari punya 2 kertas berwarna HVS, lalu ada pensil warna, ada ballpoint hitam, ada double tape, dan ada gambar Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kak Sari mau pertama-tama membuat perahu dari kertas ini. Wah, bisa nggak ya? Caranya adalah kita lipat menjadi setengah bagian kertasnya, lalu kita lipat lagi menjadi 1/4 bagian, lalu ujung sini kita lipat ke tengah. Ya, seperti ini. Lalu ujung sebelahnya juga kita lipat lagi seperti ini. Oke, setelah itu ini kita lipat ke sini. Lipat ke bagian atasnya. Lakukan hal yang sama ke sebaliknya. Kita lipat juga dia ke atas. Oke. Setelah itu kita buka seperti ini. Ya, seperti ini. Kita rapikan sisinya. Ya, oke. Setelah itu kita buka, kita lipat bagian ini ke atas. Ya. Lalu lakukan sama juga ke bagian sebelahnya. Ya, sudah menjadi segitiga, lalu kita buka. Seperti ini, lalu bagian ini kita buka. Nah, jadi deh perahunya. Nih kayak gini perahunya. Tuh. Tada. Lalu di sini kita tuliskan ayat emas hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 14 ayat 33. Tulisannya, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya,
sesungguhnya Engkau anak Allah. Nah, seperti ini. Ya, kita tulis ayat emas hari ini. Nah, setelah itu kita warnai gambar Yesus yang tadi. Kalian bisa pilih warna apapun yang kalian suka. Di sini Kak Sari punya 4 warna. Kak Sari akan mewarnai bajunya. Nanti warnanya akan seperti ini. Sekarang Kak Sari akan melipat kertas biru ini menjadi sepertiga bagian dari kertasnya. Lalu kertas ini. Nanti ini akan kita tempel di atas sini. Sekarang kita kasih double tape dulu ya di bagian sini. Nah, kalau sudah, kita tempel perahunya di atas HVS warna biru ini. Oke. Seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita tempel gambar Yesus dengan double tape di HVS birunya. Di sini. Iya. Jadi deh. Yesus yang berjalan di atas air seperti ini. Nanti kalian bisa hias kertasnya, kalian bisa gambar awan, matahari, ombak. Dan ini nanti kalian bisa senderin ke tembok. Seperti ini. Jadi deh. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng-bareng, udah dengerin firman, udah bikin kreativitas juga. Nah, sebelum berdoa, Kak Sari mau ingetin adik-adik nih, supaya untuk semakin percaya sama Tuhan Yesus, semakin sayang sama Tuhan Yesus, dan semakin taat sama Tuhan Yesus. Sekarang kita berdoa bersama-sama yuk untuk menutup kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas hari ini. Kami boleh melakukan kegiatan Bina Iman Anak hari ini dan bersenang-senang bersama. Tuhan, semoga setelah ini kami akan lebih percaya kepadamu, semakin sayang kepadamu, dan semakin taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekian untuk Bina Iman Anak hari ini. Sampai ketemu di Bina Iman Anak minggu depan.